Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 3 Juli tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Kabar Baik tentang Kedatangan Kristus. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Kabar Baik tentang Kedatangan Kristus. Dan ayat firman Tuhan, Maleakhi 3 ayat 1, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Tidak ada sebelumnya seorang penginjil seperti Kristus. Ia adalah oknum yang agung dari surga. Namun, ia merendahkan dirinya dengan mengambil sifat alami kita, agar ia boleh bertemu dengan manusia di mana saja mereka berada. Kepada semua manusia, kaya dan miskin, merdeka atau hamba, Kristus selaku utusan perjanjian itu membawa kabar baik keselamatan itu. Ia pergi dari satu kota ke kota lainnya, dari satu kampung ke kampung lainnya, mengkhotbahkan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Raja kemuliaan itu mengenakan pakaian kemanusiaan yang sederhana. Ia selalu sabar dan riang, dan orang yang menderita memuja Dia sebagai seorang utusan kehidupan dan kedamaian. Ia melihat semua kebutuhan pria dan wanita, anak-anak dan orang muda, dan kepada semuanya ia menyampaikan undangan, marilah kepadaku. Selama pelayanannya, Yesus membaktikan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan orang sakit dibandingkan dengan berkhotbah. Mujizat-mujizatnya menyaksikan tentang kebenaran perkataannya, bahwa ia datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Kemana saja ia pergi, kabar baik tentang rahmat-Nya mendahului dia. Di mana saja pernah ia kunjungi, orang-orang yang telah mendapat pertolongannya bersukacita karena kesehatan yang sudah pulih, dan mereka memanfaatkan kuasa yang baru saja mereka dapatkan. Orang banyak mengerumuni mereka untuk mendengar langsung dari bibir mereka pekerjaan yang Tuhan telah lakukan. Suaranya adalah bunyi pertama yang banyak orang pernah dengarkan. Namanya adalah kata pertama yang pernah mereka ucapkan. Wajahnya adalah yang pertama yang pernah mereka pandang. Mengapa mereka tidak boleh mengasihi Yesus dan mengumandangkan pujiannya? Pada saat ia melewati kota-kota kecil dan besar, ia ibarat arus penting yang menyebabkan kehidupan dan kesukaan. Jadi saudaraku, kalau kita mengenal Yesus di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes kita pelajari tentang Dia. Bahkan di kitab Wahyu juga banyak berbicara tentang anak domba. Dan kalau kita mengenal Dia, Dia yang sudah mati untuk kita, Dia yang telah berkorban untuk kita, maka patutlah kita mengabarkan kabar baik itu kepada setiap orang di sekitar kita. Mengapa kita perlu menyampaikan kabar baik itu? Karena maksud Yesus mati di dunia ini bukan hanya untuk kelompok tertentu, bukan hanya untuk organisasi tertentu saja, bukan hanya untuk saudara-saudara yang tertentu saja, tetapi kematian Yesus mencakup seluruh dunia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi kita adalah agen-agennya di dunia ini. Maukah kita membawa kabar baik tentang Yesus kepada semua orang? Yesus telah berjanji bahwa Dia akan menjaga, melindungi. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Kiranya pekabaran ini akan menjadi berkat dalam hidup saya dan saudara, membawa kita untuk lebih setia kepada Tuhan, mengerjakan pekerjaan untuk mana Yesus telah diutus ke dunia ini. Biarlah pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa, terima kasih atas semua firman yang kami dengarkan selama waktu-waktu ini. Dan khususnya pekabaran hari ini, kiranya dapat menguatkan kami, memanggil kami kembali untuk setia, mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami, yaitu menyampaikan kasih Tuhan, kasih Yesus kepada semua orang. Biarlah pekabaran hari ini tidak hanya berlalu begitu saja, tapi membawa kami lebih dekat kepadamu dan mempraktikkan firman ini dalam hidup kami setiap hari. Sekali lagi berkati hidup kami hari ini, di setiap tugas dan tanggung jawab kami, kiranya kami tidak berjalan sendiri, tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.